Bahwa minasan, kembali lagi bersama saya Kamado. Oke, kita sekarang akan baca manga ya. Karena kita sudah habis baca manhwa dan manhwa ya. Sekarang kita pindah ke manga. Manga itu adalah komik Jepang yang kita gemari ya. Seperti One Piece dan Bleach. Oke, akan baca manga yang berjudul Tenohira Kaita Kumura de Isekai Kenkoki Weteku Yometachi to Nondiri Mujinto Raifu. Judulnya panjang sekali ya. Punya sinopsisnya bercerita tentang Kai, anak yang sakit-sakitan, menginginkan kehidupan normal yang hidup di ranjang kematian jika dia tiba-tiba bereinkarnasi ke dunia lain. Tidak hanya keinginan bocah itu yang terpenuhi, dia juga dianugerahi kemampuan untuk menjadi dewa dunia kecilnya sendiri. Di belakang telapak tangannya, namun kebahagiaan seperti itu tidak bertahan lama. Kai tiba-tiba dipisahkan dari keluarga angkatnya yang penuh kasih dan dibuang ke pulau tak berpenghuni yang penuh dengan makhluk berbahaya. Menggunakan kecerdasannya yang cerdik dan bantuan dari seorang gadis bertanduk misterius, Kai berhasil bertahan dan membangun pijakan kecil dengan pasukan pembantu yang gemuk dan imut. Saksikan Kai mencoba untuk lebih menjinakkan hutan belantara ini, membangun tempat perlindungan dan haremnya hidup muda. Oh, berarti dia mau bangun harem, dia mau jadi raja harem nomor 1 di dunia. Sekaligus jadi petani. Oke, tanpa lama-lama lagi kita langsung membaca saja ya. Masuk. Kaidono, gandum yang ditanam beberapa hari yang lalu mulai tumbuh. Jika sudah masak, mari kita buat kue dengan itu. Oh, ini dia ya, MC kita ya. Wah, rambutnya warna ungu. Dia mau gimana nih? Pancing kan? Ya, aku juga sudah tak sabar menunggunya. Ada perempuan, ada 24-nya. Ah, tuanku. Oni-chan, bukankah kau ini sedikit terlambat? Ini kursi terbaikmu, karena Anda adalah raja kita. Dia sudah mempunyai 4 harapnya, 4 istri kayaknya ya. Satu telinga kucing manusia binatang nih kayaknya ya. Satu loli, satu sudah besar, satu kayaknya bangsawan nih. Tuan-tuan, habis ini karena sudah memberitahuku, aku membuatnya makanan. Dia buat omelet ya. Dia makan bagaimana? Aku tidak percaya untuk pertama kalinya ini sangat enak. Yeay, senangnya. Akhirnya Anda berhasil, istana kerajaan kita. Di rumah bagus lah ya. Di hutan itu ada rumah mantap. Sewa. Tanah yang tak terlalu besar. 3 bulan yang lalu di pulau ini hanya ada sebuah gubuk. Tapi sekarang sudah mulai berkembang. Berarti ini ceritanya 3 bulan kemudian ya. Semua berawal dari kehidupan yang sebelumnya. Jangan main game. Aku terlahir dengan kondisi yang lemah. Aku hanya bisa hidup kurang dari 20 tahun. Oh, dia penyakitannya. Dia di rumah sakit. Beberapa temanku membuat kota ideal dengan miniatur taman di dalam game. Aku bermimpi ingin tinggal di sana. Dengan keadaan anak sepertiku, mungkin membuat perasaan orang tuaku tak bahagia. Kasihan ya. Yang bapak dan yang mama. Hal terakhir yang kulihat adalah wajah orang tuaku yang terlihat lega. Oh, kayaknya dia sudah mau mati. Oh, betul, dia sudah sekarat, kawan. Dia orang tua senang karena dia sudah mau mati. Dasar gila. Kasihan nasib Nas. Kalau terus seperti ini, siapa yang jahat? Sisanya hanyalah sebuah penyesalan. Itulah sisa hidupku. Apa ini? Air. Jika ada kehidupan kedua saat ini, kami pun tangan. Ini pindah di mana ya? Di luar. Ini bukankah di rumah sakit? Di mana ini? Mereka buang ini anak bayi ini dan dia bereinkarnasi jadi ini anak bayi ya. Jadi dia dapat buang dengan satu anak bayi satu lagi. Siapa yang meninggalkan bayi sini? Dia mau bangun mau bantu ditahan tinju.
Aku juga seorang baik. Bodoh, dia kaget. Dasar gila deh. Gawat kalau begini terus. Aku dan anak ini mati. Dia tidak pakai kain, mati dia. Apa ini yang datang? Dia mau bahasa apa ya? Oh, laki-laki dong. Bahasanya bukan bahasa Indonesia. Iya memang bukan bahasa Indonesia, dia orang Jepang. Bahasa Indonesia ke mana? Aduh. Artinya dia mau ambil ya. Oh, dia sudah ambil. Dia bawa pulang. Tetapi om Bas adat ini loh. Dia kasih besar mereka dua ya. Tidak salah lagi. Aku sudah dilahirkan kembali. Mari kita cari tahu tentang dunia ini lebih dulu. Untuk sementara waktu aku perlu belajar bahasanya dulu. Dia sudah gede ya. Oh, dia ada tulis 2 tahun kemudian. Kami diadopsi oleh orang yang menemukan kami pada waktu itu. Dia memberi nama kami Kai dan Rukia. Kami tinggal di tengah kota kerajaan Labrada. Aku ingat sebuah kalimat. Aku akhirnya menyadarinya ketika mendengarnya sendiri. Rukia, berarti Rukia ini adalah perempuan seperti di Plecia. Terdapat sihir di sini, iblis dan mungkin dewa juga ada. Jika ini adalah dunia lain, oh betul kan perempuan tuh? Nichan masih di dalam kamar papa. Rukia, dia kaget ya. Ini rahasia papa. Begitu, Ruchan juga. Apa tentang cerita dewa lagi? Oke, dewa ada agama yang disebut Varisme di dunia ini. Apa tahu tentang pendeta itu? Dunia ini dibuat oleh dewa Farley. Ada 13 dewa selain Farley. Seorang anak yang menerima mereka dari dewa akan muncul sebuah tanda di dada kirinya. Dia dapat memberi kemampuan khusus dengan memanggil nama dewa, yaitu kehadiran orang yang diberkati. Berbeda dari sihir khusus, kemampuan untuk mengekspresikannya juga tidak sama. Jika tandanya sudah keluar, bisakah Ruchan jadi seperti papa? Kau harus menunggu sampai umur 12 tahun agar bentuk segelnya lebih jelas saat itu keluar. Oh, berarti semua ada tanda di dada kiri ya. Tapi tandanya itu nampak setelah mereka umur 12 tahun ya. Begitu toh. Banyak nama dewa yang dirahasiakan. Orang yang diberkati sendiri tidak diberitahu sampai menerima upacara di tingkat tertinggi. Namun, apa ini? Ya dapat apa ya? Buku-buku yang boleh dilihat oleh imam tertinggi. Ini daftar nama dewa yang belum diumumkan oleh kuil. Dia baca, dia kaget. Ada mandi pendep adiknya. Aku harap setidaknya aku bisa menggunakan sihir. Akan menolongmu ketika menangis. Ketika aku tahu di saat aku tidak bisa menggunakan sihir, aku menangis tanpa berhenti. Karena dunia ini berbeda. Nichan sakit. Dia gila dan stres. Maaf. Guru juga mau membersihkan Nichan. Rasakan ini. Hmm? Wah, apa keluarlah. Ada yang muncul di dada Ruchan. Kau jadi telanjang. Dasar gila nih. Dada itu. Dia juga ada dong. Dia bisa dipercaya. Mungkin itu saya yang suci. Yeay, dia senang ya. Ini seperti yang dikatakan Nichan. Dia bapak bingung ya. Ya, Rukia. Selamat ya. Udah bapak sayang mereka dua ya. Terima kasih Tuhan. Mereka adalah mujizat bagiku. Aku sangat bangga. Apakah masuk ke ruangan kerja? Apa yang Papa katakan? Dia bingung. Kalau Usep Letios Medina tidak berhasil ya. Berapa kali pun aku memanggil, tapi tidak ada jawaban. Nama itu ditulis di buku waktu itu. Kai 10 tahun. Dia sudah 10 tahun. Tinggal 3 dewa lagi. Aku tidak mendapatkan upacara di kuil. Ruangan kerja juga dikunci, jadi aku tidak bisa menyelidikinya. Setiap hari sudah berlalu. Aku mulai frustasi. Oni-chan, apa masih latihan? Oh iya, lu belum coba catatan ini kan?
Apa Ru ingin tahu dewa macam apa yang memberkatimu? He, tapi kata papa itu adalah rahasia. Tapi ingin tahu kan? Dia mulai asyik punya anak dasar gila. Iya, senyum yang polos sekali. Dasar gila. Kalau begitu mari kita coba dengan nama dewa yang Onichan tahu, oke? Medina, Medina, Rox, Rox, Idea, Idea. Oh, ini nyala dong. Oh, wah, keren, suaranya bisa kudengar. Jadi ini dewa yang memberkati Richard. Mungkin. Apa benar dewa Idea? Itu adalah dewa yang cukup agung. Aku belum pernah menggunakan lama. Dia adik senang ya. Hei, apa sekarang lu bisa menggunakan kekuatan? Jadi bisakah kau mencarikan nama dewaku? Haruskah aku menggunakannya untuk Onichan? Ah, baiklah. Apa nih? Mata kebenaran. Oh, aku melihatnya, aku melihatnya. Dia yang memberkati Onichan Almira. Almira, aku tidak punya catatan tentang dia, bahkan mendengarnya. Bagaimana skill Ruchan, hebat kan? Ya, Ru sangat hebat. Ini rangkai anak kucing, dasar gila nih. Ya, Pak lucu terlalu kan. Hehe, apa kau tahu di mana dia berada? Aku tidak tahu kecuali nama dewanya. Gawat, disitulah papa mengadopsi kami. Hampir keceplosan, terlalu cepat bagi adikku untuk mengetahuinya. Dengan ini, aku bisa menjadi orang yang diberkati. Ketika aku menjadi orang yang diberkati, secara otomatis aku bisa belajar dari pendeta. Observasi. Wah, bisa membayangkan dia jadi pendeta. Gila deh. Jika waktu itu kami tidak ditemukan dan dibawa pulang, mungkin kami sudah mati. Jika kita berdua menjadi pendeta, kita bisa membayar kebaikan Papa. Bahkan menit-menit yang tak bisa aku lakukan sebelumnya, mari kita berbakti pada Papa. Ya buat apa nih? Tutup jendela semua, baiklah ayo lakukan. Kemampuan yang diberikan oleh Almira, Desa Pertanian Tenohira. Oh, ini masuk di mana nih? Desa? Jadi ini Desa Pertanian Tenohira. Secara harfiah adalah dunia dongeng kehormatan. Ini adalah kekuatan fantasi seseorang. Oh, mantap dia punya jurus ya. Bisa pindah desa. Kayaknya dia buat desa sendiri tuh di dalam dimensi yang beda ya. Luas padang. Ada papan ya. Selamat datang di Desa Pertanian Tenohira. Terserah mau Anda apakan lahan seluas ini. Ayo lakukan apa yang ada di pikiran Anda. Level saat ini adalah 0. Saat ini desa belum mempunyai nama. Gelar saat ini tanah terbuang. Next level panen pertama sukses. Bahasa Jepang. Apakah level akan naik ketika kondisinya memuaskan? Jadi begitu ya. Ini mirip seperti di game. Ini senang ya. Baiklah, ayo kita mulai. Habis dong. Oke, kita lanjut chapter 2 ya. Kai Kun lagi belanja. Iya, sedikit. Dia bawa apa? Desa Pertanian Tenohira. Dia hilang dong. Novel asli Desa Pertanian Tenohira. Di dunia yang berbeda, bertambahnya para istri dan hidup bersantai di pulau tak berpenghuni. Telah dijual volume 1-3 yang sangat populer. Oke. Apa yang akan kamu lakukan ketika dewa memberimu kehidupan di dunia lain? Sudah pasti kita petualangan ya. Tapi lebih bagus jadi petani sama kayak dia. Kita sudah susah. Kalau jadi pahlawan kan kita kena sial. Kering kali, malas. Syarat naik level. Selamat datang di Desa Pertanian Tenohira. Terserah Anda untuk mengkoordinasikan lahan tanah yang luar biasa ini. Jangan berpikir sulit, ayo lakukan apa saja. Level saat ini 0. Desa ini belum mempunyai nama. Gelar saat ini tanah terbuang. Next level. Level selanjutnya tercapai panen pertama. Panen pertama. Ngomongin tentang panen, pertama-tama cangkul ini. Dia pakai cangkul ya. Meskipun tabunganku hampir habis ya, anggaplah ini investasi awal. Dia beli cangkul berarti ya.
Desa pertanian Tenohira, pemberian dari Dewa Almira. Oh, kelihatannya keras. Ternyata mudah dicangkul. Aku dapat mengembangkan apa yang aku sukai, dunia yang hanya milikku sendiri. Peran dasarnya ketika kemampuanku bangkit, aku mendengar suara misterius masuk ke dalam kepalaku. Seperti yang diharapkan dari kemampuan yang diberkati Dewa. Dunia lain, ini muka ketai. Ah, aku lupa tentang spesies pentingnya. Ketika aku keluar dari pagar yang mengelilingi desa, aku kembali ke lokasi di mana kemampuan itu dipanggil. Oh, begitu. Berarti dia di dalam pagar ini. Kalau dia keluar, dia kembali ke tempat yang pertama kali dia panggil masuk ke dalam tuh yang desa Tenohira tuh. Begitu. Lahannya bagus sih, tapi hanya itu saja tidak cukup. Hutan di sebuah kota. Karena di sekitar sini alam yang tidak serusak masih ada, tempat yang bagus untuk mengumpulkan bahan. Juga tidak ada monster. Ngomong-ngomong tentang pembangunan desa, kayu sangat dibutuhkan. Aku akan mencangkok beberapa pohon muda, tanaman liar dan bunga liar. Setelah itu aku harap akan ada yang membusuk menjadi pupuk. Begitu. Aku akan membawa bebatuan ke sana. Dia mulai kumpul bahan-bahan, dia mau bawa video pun saya. Mantap jiwa. Bahan yang aku bawa dengan cara itu menjadi elemen yang membentuk desa ini. Mereka tumbuh secara normal. Oh, banyak mah. Aku menjadi keasikan mencari bahan dan menyesuaikannya dengan desa. Namun, hujan juga mau bantuin. Aku terbantu. Desa pertanian Tenohira. Ini Pak Ali tahu dong. Hah? Nggak bisa ya. Kayaknya yang lain bisa dibawa masuk, tapi mustahil untuk membawa manusia. Huh? Hadis. Juga dalam satu hari terdapat batasan waktu yang dapat aku tinggali. Gawat ini cangkul ya. Cangkul dia rumah bodoh nih. Setelah itu mendadak aku keluar dari desa. Rusak dia punya lantai. Dengan perasaan seperti itu beberapa hari telah berlalu. Pohon yang ditanam di desa juga tumbuh sampai keluar pagar. Oh begitu ya. Oh betul dong mereka di luar pagar. Apa pertumbuhan di desa juga menyebar keluar? Itu bagus sih, tapi kelihatannya perubahan buruk terjadi belakangan ini. Kalau ladangnya gimana? Hancur, mati, mati semua di tanaman ya. Kenapa? Aku heran, apa ada yang salah dengan tanahnya? Mungkinkah pupuknya? Tidak. Di dunia ini tidak ada hujan, atau lebih tepatnya tak ada awan, matahari semua mati. Karena mana tanaman mau jadi sih panas terus sih, tidak ada air nih, matilah. Bagaimana caranya mendapatkan sesuatu seperti cuaca? Untuk hujan, apa yang harus aku lakukan? Dia mulai pikir, ayo lakukan. Memohon hujan. Dia ambil apa nih, kayu, dia bakar. Memanggil hujan dengan asap. Meskipun aku tidak tahu apakah ini benar secara ilmiah. Setidaknya hanya ide ini yang terpikirkan olehku. Mendung dong. Hujan betul. Baca kuyup dasar gila. Ada kaget Onichan ada masalah. Ya sedikit. Dengan ini masalah hujan sudah jelas. Jika aku menggali sebuah jalur, itu juga akan menjadi sebuah sungai. Kemungkinan akan berkembang lebih jauh. Dia ada pikir-pikir ya, dia punya ide ya. Dia tidak peduli dengan Pak Arek. Sekitar 1 tahun sejak pengembangan dimulai. Tawa. Dia tarik dapat. Gini mah. Panen pertama. Wah, dapat. Selamat, panen pertama telah tercapai. Selamat, desa pertanian Tenohira telah naik ke level 1. Selamat, tingkat perkembangan di desa Anda telah menjadi tempat pemukiman. Lagi, suara misterius di kepalaku. Pagarnya melebar. Oh, dia pagar tambah besar dong. Wow, desa pertanian Tenohira. Tergantung pada Anda akan seperti apa desa ini nantinya. Level saat ini 1. Desa ini belum mempunyai nama. Gelar saat ini pemukiman. Next level, level selanjutnya mencapai tingkat populasi 10 orang. Akhirnya naik level. Meskipun tujuan selanjutnya merupakan sebuah misteri. Populasi, terserahlah. Mending segera
nyobain rasa kentangnya. Kentang, oh dia bakar ya, dipanggang dengan daun yang berguguran. Hei, pokoknya enak ya. Apa ini? Elf, maaf ya. Dikasih deh replikasi. Enaknya ini pertama kalinya aku makan makan seenak ini. Kau siapa? Dari mana asalmu? Dia kaget, dasar gila nih. Namaku Enel. Aku berasal dari Kai. Itu kau loh. Otosan. Dia kaget. Karena dunia milikmu, aku akan mendukung pembangunannya. Mengelola desa yang kamu buat. Oh, berarti dia sama kayak administrator ya, yang bantuin isi ini ya. Pengelola lah. Mulai sekarang, jika kau membawa banyak barang dari dunia luar, aku akan menjaganya dengan baik. Bagaimanapun juga, aku ingin makan makanan sesuatu yang enak. Kalau ini aku kasih, apa ini? Bibit ciptaan. Ini hadiah level 1 loh. Kita kasih bibit. Apa yang akan tumbuh? Entah, aku malah berencana menanamnya di desa ini. Dia membayangkan jadi bunga matahari desa. Maka sekarang aku akan mengambilnya. Jika hal-hal aneh tumbuh, aku pikir akan menjadi penyeimbang dengan tumbuhan biasa. Kemudian setelah beberapa saat, orang desa muncul di desa. Orang desa maksudku, mereka kelihatan kayak orang primitif. Selamat datang di desa pertanian Tenohira. Dia kasih sahabat tangan, mereka lewat dong. Dikecangin, cok. Aku melihatnya mungkin karena kayak seperti dewa di dunia ini. Hmm? Gimana caranya aku bisa meningkatkan populasi? Gimana kalau membuat desa ini nyaman untuk ditinggali? Diperbanyak makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Khususnya makanan. Jadi gitu. Wah, dia ada makan kentang terus, dasar gila nih. Dunia nyata. Apa? Gak nyangka. Untuk membudidayakan tanaman ini, serat dari tanaman rami bisa membuat kain dan tali. Bijinya bisa dimakan, juga di bijinya terdapat minyak. Selain kacang-kacangan, mungkin aku juga akan membawa udang, sungai, dan ikan kecil. Lalu berkat Enel, proses pembangunan berkembang. Desa serta penduduknya juga mulai berubah. Aku sangat senang dan menikmati perkembangan desa. Kemudian 1 tahun berlalu, aku dan Rupiah kini berusia 12 tahun. Waktu untuk mengikuti upacara pemberkatan. Wah, kok dia ajar mereka ya? Cangkul, buat baju, apa, kapak, buat rumah dong. Mereka sudah 12 tahun ya, saatnya di gereja untuk pemberkatan. Oni-chan gimana? Cocok nggak? Wah, cantik ya. Ruchan kelihatan sempurna imutnya. Aku khawatir dengan serangga yang keras kepala dan aneh nantinya. Hehe, Ruchan juga sangat suka serangga. Saat ini selesai, kita akan belajar sebagai pendeta. Dengan kekuatan yang diberkati ini, apa enggak masalah? Ya, enggak lah. Anggap aja kalau namamu dipanggil, hal yang baik akan terjadi. Itu bukan sesuatu yang akan membuat orang marah, seharusnya. Kuharap akan baik-baik saja. Kai Husqvarna, silakan masuk nama, putar-putar lah. Kalau kau kena marah sampai waktu aku dipanggil, jangan marah ya. Oni-chan, ya sebenarnya itu rencanaku. Ini pandai menipu loh. Oh, ini sudah datang ya. Apa pendeta kok? Mari saya lihat kain suci. Kain suci, meskipun aku harus bertahan hampir selama 10 tahun untuk menyembunyikan tanda ini, sekarang bolehkah aku mengucapkan selamat tinggal untuk benda ini? Oh, dia pun tanda dia tutup ya supaya jangan ada yang lihat. Pendeta buat apa? Dia punya tanda kayak gambar kepala monster. Juga kaget kan? Apa yang membuat bentuknya seperti ini? Dia ada lihat di buku, ada yang salah, inkan sama, dia ada cari. Aku punya firasat buruk. Seharusnya ritualnya masih berjalan. Oh, mati. Ada yang pakai tudung datang. Petugas sidang. Roh jahat. Gila. Tunggu, apa? Kenapa tutup dia mulut ya? Sial. Apa babi kapal? Apa yang terjadi?
Maka pendeta tertinggi tidak tahu tanda yang diberkati oleh Dewa Almira, roh jahat. Apa mereka akan membunuhku seperti ini? Papa dan Rukia tanpa mengucapkan kata perpisahan. Pagi dong. Apa ya? Tiba di pulau. Di mana lo bang? Ini pulau dong. Hah? Tunggu. Tunggu woi. Mereka jangan kasih tinggal dia ya. Seriusan ya. Kenapa buang di pulau? Dasar gila nih. Tempat apa ini? Mendadak terdampar di pulau. Oh, ini pulau terpencil ini mah. Habis dong. Oke. Kita sudah baca sampai chapter kedua ya. Di situ kita punya MC Kai dilempar ke pulau terpencil ya. Setelah melalui proses pembaptisan umur 12 tahun. Dia mendapatkan berkah dari Dewa Almira, tapi mereka menyebutnya roh jahat. Padahal yang kekuatan biasa mah roh jahat di mana? Kita tidak tahu ya kenapa mereka menyebutnya roh jahat. Mungkin para pendeta itu lagi stres atau memang dia punya kekuatan dari Dewa Almira itu sangat kuat ya, sampai mereka khawatir. Ya kita tidak tahu ya. Bagaimana nasib MC kita di pulau ini ya? Apakah dia selamat atau hidup atau mati? Tidak tahu juga. Nah, kita lihat saja di chapter berikutnya ya. Oke. Sekian dulu video dari saya. Jangan lupa di klik tombol like, subscribe, dan share kalau suka sama video ini ya. Oke. Kita ketemu di episode menarik lainnya. Yo, Doro.